Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan suatu berita yang menggemparkan pagi dan baru dimuat hari ini terkait dengan pengakuan Profesor Denny Indrayana yang mengatakan bahwa Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam saat ini, yang dianggap bagian dari rejim saat ini, pernah mengatakan, memerintahkan kepada Denny Indrayana untuk membantu Anies Rashid Baswedan. Kita tidak tahu bantuan dalam konteks apa. Nanti kita akan bacakan berita yang kita ambil dari Gelora News tanggal 4 Juni 2023. Kenapa saya katakan menggemparkan? Karena selama ini Mahfud MD adalah bagian yang rejim ini yang dianggap, walaupun Mahfud MD sendiri selama ini dianggap sangat netral dan tidak banyak, bahkan relatif tidak mengkritik Anies Rashid Baswedan. Tetapi saudara sekalian, rejim ini terutama atasannya Mahfud, Pak Jokowi dan lain sebagainya dianggap cawe-cawe, ya, dianggap cawe-cawe menghalangi bahkan ini untuk bagaimanapun caranya sehingga dianggap Anies tidak boleh mencalonkan diri sebagai salah satu capres 2024 yang akan datang. Itu yang membuat aru biru opini publik di beberapa waktu terakhirnya, beberapa bulan malah, sehingga banyak pihak yang mengarahkan kritik yang luar biasa terhadap rejim ini terkait dengan sikap pemerintah atau rejim Jokowi yang seakan-akan, tetapi bukan hanya seakan-akan, tetapi jelas banyak membelakangi dalam arti tanda petik, bahkan berupaya untuk menghentikan laju pencapresan Anies Rashid Baswedan. Namun di tengah situasi seperti itu, saudara sekalian, kemudian Profesor Denny Indrayana yang selama ini di bulan-bulan terakhir ini banyak mengkritik, bahkan banyak membuka semacam aib dari sikap pemerintah dalam kaitan masalah cawe-cawe mereka dalam kaitan Pilpres 2024, di mana Anies telah dicalonkan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS yang juga bergabung berkoalisi yang menamakan diri sebagai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini, berupaya untuk membongkar langkah-langkah pemerintah untuk menjegal langkah partai-partai ini dan sekaligus langkah Anies dengan berbagai macam cara, dengan pendekatan hukum, dengan pendekatan pencopetan, upaya pencopetan Muldoko kepala staf kepresidenan terhadap Partai Demokrat, diajukan PK misalnya. Itu menjadi viral luar biasa apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana, dan langkah-langkah itu dianggap sebagai langkah-langkah Jokowi untuk menjegal koalisi capres koalisi Perubahan dan Persatuan ini. Banyak hal yang mungkin kawan-kawan sekalian juga sudah tahu tentang itu. Oleh karena itu, hadirnya berita dengan judul Denny Indrayana mengaku-ngaku diminta Mahfud MD bantu Anies jadi capres agar demokrasi lebih sehat, ini menimbulkan daya tarik tersendiri. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akan membacakan berita tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana mendapatkan pesan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar membantu Anies Rashid Baswedan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024 yang akan datang. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Memang kalau Pak Mahfud ini seorang profesor hukum yang seorang juga demokrat, cuma karena dia terjepit di dalam rejim yang seperti ini, akhirnya dia agak kesulitan untuk menyesuaikan diri. Tetapi hal ini saya kira situasi penjegalan mengarah oleh rejim ini, oleh Jokowi yang ingin menjegal Anies dan partai koalisi ini, sebetulnya tidak nyaman terhadap mereka yang pro demokrasi, yang memiliki akal waras, memiliki intelektual, yang termasuk juga mereka yang pro demokrasi dan lain sebagainya itu, atau pemerintah yang sehat dan
bersih itu seperti Pak Mahfud ini tidak nyaman bagi mereka. Mulanya Denny Indrayana bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud MD. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, kata Denny, oh ini ada apa nih? Hahaha, katanya. Kata Denny sembari tertawa dalam acara Gaspol Kompas yang diikuti Minggu. Itu sudah dipublikasikan Pak Mahfud di mana. Bahkan sekali lagi Denny menyebut Mahfud memerintahkannya untuk membantu Anies Baswedan agar dapat ikut serta dalam Pilpres 2024. Itu sudah dipublikasikan Pak Mahfud di mana-mana juga. Saya perintahkan Denny Indrayana untuk membantu Anies Baswedan kok, supaya demokrasi kita lebih sehat, kata beliau. Jadi saya bisa bicara ini karena memang beliau juga sudah bicara hal ini di beberapa tempat gitu, pungkas dia. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian berita ini, walaupun saudara sekalian memang menurut pengakuan Denny Indrayana bahwa Pak Mahfud juga sudah bicara soal ini, bahwa dia memerintahkan kepada atau meminta Denny Indrayana untuk membantu Anies sebagai capres supaya Anies bisa capres 2024 yang akan datang di beberapa tempat menurut pengakuannya. Namun berita tentang ini kan tidak muncul. Baru nanti berita ini keluar dari pengakuan ini keluar dari mulutnya Profesor Denny Indrayana, baru rame ya. Sangat menarik kan kawan sekalian, yang selama ini kita salah persepsi, kita anggap bahwa Profesor Mahfud ini bagian dari mengikuti apa yang ini oleh mainstream regime ini, yang seakan yang diduga dapat bekerja keras untuk menghalangi pencapresan Anies Baswedan, kemudian mencoba untuk mengobok-ngobok ya Partai Demokrat, Partai Nasdem maupun Partai PKS, agar mereka tidak mencalonkan diri atau tidak berkoalisi dalam suatu koalisi untuk mencalonkan Anies Baswedan, sebagaimana juga kita ketahui secara luas tentang itu. Silih berganti para menteri ya, datang bertemu dengan Demokrat, bertemu dengan Pak Surya Paloh, Nasdem bertemu dengan PKS, bahkan diiming-imingi berita yang beredar, PKS diiming-imingi ke menteri untuk bisa keluar dari koalisi itu dan melepaskan Anies, tidak mencalonkan Anies. Demikian juga Demokrat diiming-imingi menteri sampai kepada cawapres, sampai diiming-imingi untuk mendorong AHY sebagai capres. Nanti partai yang datang, ketua partai yang datang merayu Partai Demokrat itu siap menjadi cawapresnya Agus Harimurti Yudhoyono. Namun Partai Demokrat menolak, Partai PKS menolak, demikian juga Partai Nasdem menolak. Bahkan partai-partai ini memiliki idealisme yang luar biasa dengan mencalonkan Anies Baswedan yang memiliki rekam jejak yang sangat baik dan dipercaya akan bisa menyelesaikan berbagai problem bangsa ini yang di bawah rejim ini dianggap bermasalah. Banyak hal yang bermasalah, termasuk utang yang berlipat-lipat, utang yang disembunyikan yang diduga sudah 20.700 triliun, yang dipublish, yang diketahui di publik 7.000 hampir 8.000 triliun. Namun berita meledak lagi, lain mengatakan bahwa ada yang disembunyikan oleh rejim tentang besaran utang yang sesungguhnya, sehingga banyak yang berkomentar, para pengamat mengatakan ini rejim sangat berbahaya jika ini benar. Oleh karena itu, mungkin ini dikaitkan dengan masalah kenapa Pak Jokowi tidak ingin Anies dan dia ingin hanya 2 calon, yaitu mereka yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo sebagai salah satu kabinet dia, anggota kabinetnya, kemudian Pak Ganjar Pranowo sebagai salah satu kader yang diusung ke Gubernur Jawa Tengah hari ini, yang dipercaya bisa mengamankan seluruh kebijakan yang bermasalah ketika Pak Jokowi memimpin negeri ini, sehingga berupaya untuk menghalangi Anies. Walaupun Anies di dalam survei rejim mereka dianggap selalu nomor 3 dan dia tidak kuat, tetapi kenyataannya mereka tetap menggempurnya, sehingga ada yang mengatakan kalau dia hanya nomor 3 dan dia tidak dijagokan, diunggulkan di dalam pertarungan pilpres yang akan datang, kenapa mesti dihalangi?
dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat pertanyaan publik berulang-ulang terhadap kondisi seperti itu. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, inilah tambahan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.